Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciani dengan NIM D01197372 dari kelas sipil A. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa pondasi mengenai tentang analisis daya dukung dan penurunan pondasi tiang pancang dengan metode analisis dan metode elemen hingga pada borehole 2. Pengertian pondasi. Pondasi diartikan sebagai bangunan bawah atau substruktur yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang disebabkan oleh bangunan atas. Upper struktur ke lapisan tanah atau bearing layer di bawahnya pada kedalaman tertentu, tanpa mengakibatkan terjadinya penurunan bangunan di luar batas toleransinya. Oleh sebab itu, pondasi harus direncanakan dengan cermat dan teliti agar pondasi mampu memikul beban sampai batas keamanan yang telah ditentukan, termasuk mendukung beban maksimum yang mungkin terjadi. Pondasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Dalam perencanaan pondasi, pemilihan jenis pondasi tergantung pada yang pertama, fungsi bangunan yang akan dipikul oleh pondasi. Yang kedua, besarnya beban dan berat dari bangunan atas. Yang ketiga, kondisi tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Yang keempat, biaya pelaksanaan pondasi. Selanjutnya, jenis-jenis pancang tiang. Pondasi tiang pancang dapat digolongkan berdasarkan pemakaian bahan, cara penyaluran beban, cara pemasangannya, dan berdasarkan perpindahan tiang. Pondasi tiang pancang menurut pemakaian bahan. Tiang pancang dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut, yaitu tiang pancang kayu dan tiang pancang beton. Pondasi berdasarkan cara penyaluran beban yang diterima tiang ke dalam tanah. Berdasarkan cara penyaluran bebannya ke dalam tanah, pondasi tiang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tiang pancang dengan tahanan ujung, tiang pancang dengan tahanan geser, dan tiang pancang dengan tahanan lekatan. Selanjutnya, alat pancang tiang. Dalam pemasangan tiang ke dalam tanah, tiang dipancang dengan alat pemukul berupa hammer atau mesin uap, pemukul getar atau pemukul yang hanya dijatuhkan, penutup atau pil cap biasanya diletakkan menutup kepala tiang yang kadang-kadang dibentuk dalam geometri tertutup. Beberapa macam alat tiang pancang yakni pemukul jatuh, pemukul aksi tiang, pemukul aksi double, dan pemukul diesel. Selanjutnya, kapasitas daya dukung tiang pancang, yaitu yang dimaksud kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Jika satuan yang digunakan dalam kapasitas dukung pondasi dangkal adalah satuan tekanan, maka dalam kapasitas dukung tiang satuannya adalah satuan gaya. Dalam beberapa literatur digunakan istilah pil capacity atau pil carrying capacity. Kapasitas dukung tiang pancang terdiri dari kapasitas daya dukung aksial dan kapasitas daya dukung lateral tiang pancang. Selanjutnya, kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif atau berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu bagian atasnya dengan menggunakan pil cap. Untuk menghitung nilai kapasitas dukung kelompok tiang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu jumlah tiang dalam satu kelompok, jarak tiang, dan susunan tiang. Selanjutnya, efisiensi kapasitas kelompok tiang. Menurut Kuduto pada tahun 1983, efisiensi tiang tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah panjang, diameter, susunan, dan jarak tiang. Yang kedua, model transfer beban atau tahanan gesek terhadap tahanan dukung ujung. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. Yang keempat, urutan pemasangan tiang. Yang kelima, jenis tanah. Yang keenam, waktu setelah pemasangan. Yang ketujuh, interaksi antara alat penutup tiang atau pil cap dengan tanah. Metode perhitungan berdasarkan pada susunan tiang dengan
dengan mengabaikan panjang tiang, variasi bentuk tiang yang meruncing, variasi sifat tanah dengan kedalaman dan pengaruh muka air tanah. Selanjutnya, metode elemen hingga bidang geoteknologi. Analisa metode elemen hingga pada rekayasa geoteknik berbeda dengan metode elemen hingga pada rekayasa struktur karena adanya interaksi elemen yang memiliki kekuatan yang berbeda. Misalkan, pondasi dengan tanah memiliki kekuatan yang berbeda. Analisis menggunakan metode elemen hingga pada sebuah program memerlukan adanya pemodelan terlebih dahulu secara umum. Pemodelan ini yaitu pemodelan geometri pada metode elemen hingga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu aksimetris, yang kedua plane strain, dan yang ketiga plane stress. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian meliputi yang pertama data umum proyek, yang kedua karakteristik tanah, yang ketiga data teknis tiang pancang, yang keempat metode pengumpulan data, dan kelima tahap penelitian. Hasil dan pembahasan. Daya dukung dan penurunan tiang pancang akan dihitung dengan metode analiti dan metode elemen hingga dengan menggunakan data hasil sondir atau Count Penetration Test atau SPT, standar penetration test, calendering, PDA, dan data hasil laboratorium, dan juga perhitungan efisiensi pada pondasi tiang pancang kelompok. Baiklah, sekian materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.